976 sampai 977. Apa itu? Itu dari Abu Hurairah. Berkata Nabi Hadisnya gimana hadisnya? Hadis riwayat siapa? Dari Abu Hurairah berkata, Iya. Nabi pernah menziarahi kubur ibunya. Lalu beliau menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya tadi meminta izin kepada Rabbku untuk memohon ampun baginya. Tetapi saya tidak diberi izin. Dan saya meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya. Kemudian Allah memberiku izin. Iya. Berziarahlah karena ziarah kubur dapat mengingatkan kematian. Betul. Jadi gini, boleh tambah sedikit nanti Bang Juma tambahkan ya. Silakan, Oke. Dinda, silakan. Jadi dalam penjelasannya dari Syekh atau penjelasan nanti bisa dilihat di Haisiyah Al-Bajuri dalam kitabnya dari Hiyal Kutub Al-Arabiyah. Dalam penjelasannya, ketika Rasulullah SAW itu ingin ke kuburan ibunya untuk memohon ampun, itu Allah tidak memberikan. Kenapa? Perhatikan diksinya memohon ampun. Beliau, ibunya Rasulullah SAW itu berada di masa fatrah. Nggak ada dosa. Disuruh, jadi kalau tadi Bang Zuma tuh apa? Al-Isra 15 ya Bang yang menjelaskan gitu kan? Iya, Bahwa betul. Allah tidak akan menghukum suatu kaum di mana belum ada utusan yang sampai kepadanya. Jadi untuk apa Rasulullah SAW itu memohon ampun kepada ibunya, sedangkan beliau hidup di masa Nggak ada fatrah. dosa. Gitu loh. Kalau hanya untuk sekedar mengunjungi makam, Allah akan izinkan karena itu mengingat atau nasihat tentang kematian kan gitu ya Bang Dayah. Jadi Benar. penjelasannya seperti itu, Dek. Gitu. Iya. Tapi itu kan dalil yang digunakan bahwa ibunya berada di Ibunya berada Iya. di neraka. Ini dalil Wahabi. Allah karim. Itu kan dalilnya. Kalau udah dijawab, ya jangan Berarti ngeyel ada golongan lah. yang menolak ya. Menolak hadis itu. Bukan menolak. Gimana jelasinnya Bang Zuma Itu ya? Anda. Iya, saya jelaskan. Saya jelaskan ya, Dek Saya ya. jelaskan. Hah? Anda yang mau menjelaskan? Oke, silakan jelaskan. Oke, tapi Anda punya alat di gatok kepala untuk menerima kan? Insya Allah kan ya? Iya. Ya. Oke. Baik. Jadi gini. Ketika di dalam Al-Quran mengatakan begini. Bahwasanya Nabi Muhammad menerima wahyu. Wa ma arsalna mir rasulin illa yuta'a bi isnillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uk fastaghfarullah wastaghfara lahumus rasul lawajadullah tawwabar rahima. Dan aku tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Nabi Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nabi Muhammad diberikan tiket untuk kemudian mendoakan, memohonkan ampun kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, zaman kerasulannya, zaman kenabiannya. Niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat. Jadi Allah mengatakan tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati. Sekarang pertanyaannya, ada nggak rasul yang diutus kepada kedua orang tua Rasulullah? Gak ada. Berarti kedua orang tua Rasulullah tidak ada hukuman neraka bagi mereka. Kenapa? Tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin menghukum orang yang tidak mengalami kemudian pelanggaran?
Lalu Allah mengatakan terkait dengan doa. Justru Rasulullah mengajarkan, Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabarah. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah ibuku, ampunilah bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Itu ada kok. Ada. Doa untuk abah, untuk ibu, ada dalam Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin seorang di luar imannya Islam ingin menggurui kami di sini dengan membawa, oh berarti kalian berseberangan. Enggak ada itu. Bahkan Al-Quran menjelaskan begini tentang Nabi Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ini Allah katakan. Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah bahwasanya beliau tidak akan mungkin kemudian mengalami sesuatu yang mampu merusak dan mencederai hatinya. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan di dalam surah 93 ayat 5, Allah kemudian mengatakan di dalam Al-Quran, apa yang dikatakan? Allah menjadikan Nabi Muhammad ini menjadi orang yang berbahagia. Pasti Tuhan akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Nabi Muhammad, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, engkau akan menjadi bahagia. Lalu bagaimana mungkin Allah ingin menyakiti hati Nabi Muhammad dengan membiarkan kedua orang tuanya di neraka? Enggak mungkin. Allah sudah menjanjikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu akan melimpahkan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas karenanya. Apakah mungkin Nabi Muhammad bisa puas ketika orang tuanya di neraka? Enggak. Maka dari itu, apapun yang saudari ini bawa, Allah telah menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan terus-menerus anugerah kepada beliau sehingga beliau menjadi senang, sehingga beliau menjadi bahagia. Di antara kemudian pemberiannya tentu adalah membawa kedua orang tuanya bersamanya ke dalam jannah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas, wahai Nabi Muhammad. Karunia sehingga engkau puas, engkau bahagia. Jadi apa ya yang saudari bawa itu bagi kami hanya mainan saja, mainan orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dengan baik. Bolehkah kemudian saya bertanya balik, wahai kisanak? Oke. Boleh tak? Boleh. Apa hukuman bagi orang yang tidak mengibadahi, menyembah Yesus? Menurut Kisanak. Hukuman apa? Apa hukuman bagi manusia yang tidak menyembah Yesus? Neraka atau surga? Dijawab Kisanak. Apa akibat orang yang tidak menyembah Yesus? Surga apa neraka? Neraka. Tolong tunjukkan di mana Maria yang melahirkan Yesus menyembah Yesus. Kalau tidak ada, berarti ibunya Tuhan Anda tempatnya di neraka. Saya minta dalil, waktu dan tempat disilahkan. Kalau tidak bisa menjawab, call pendeta.
Ya, saya hanya ingin bukti di mana Maria yang melahirkan anaknya, menuhankan anaknya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tolong tunjukkan di mana Maria menuhankan anaknya. Kalau tidak, sesuai dengan ucapan Kisana, Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ternyata adalah penghuni neraka. Silakan, saya tunggu. Tajam tadi, tajam. Tadi tajam kali. Menghantam ke jantung katanya. Sekarang tumpul. Ayo, seorang ibu tanpa suami mengandung 9 bulan dengan susah payah. Melahirkan, membesarkan. Lalu ketika anaknya dewasa, dia dituntut untuk menyembah sujud, menyembah anak kandungnya sendiri. Kalau tidak menyembahnya masuk ke dalam neraka. Ini Yesus anak durhaka. Oh, dia masuk surga. Apa alasannya? Ibunya Tuhan, nepotisme, dosa Yesus. Ayo, tunjukkan dalil. Di mana Maria menyembah anak kandungnya sendiri? Anakku sayang, cepatlah besar anakku. Besok kau akan disembah. Cepatlah besar wahai bayiku. Engkau Tuhan yang menciptakan. Ya, dalil silakan. Lukas. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Lukas di mana? Bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, di mana itu tertulis? Di mana Maria mengatakan itu? 46 sampai 47. Lukas berapa? 46 sampai 47. Lukas 46. Kayak mana maksudnya? Lukas 1 46 47. Oh, Lukas 1. Lukas 1 nomor 46 47. Iya, ya. Baik, kita baca. Oke, kita baca ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, bukan karena Yesus di sini, Dek. Dia menyadari bahwa ia sendiri memerlukan juru selamat. Enggak ada di situ dia membahas anaknya. Itu tidak membahas tentang Yesus, Dek. Maria itu memang adalah orang yang taat menyembah kepada Tuhannya, yaitu Bapa atau Elohim. Itu dia tidak sedang memuji anak kandungnya. Kalau Anda baca Lukas 1 nomor 46 sampai 56, itu tidak ada kaitannya dengan Yesus, enggak ada. Sama sekali enggak ada. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu tidak sedang memuji Yesus. Itu berbicara tentang Elisabet, tentang Zakaria ketika kemudian Maria datang kepada mereka. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjak anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, didekatinya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan yang dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku kemudian datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya
dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Apa ini? Mana Yesusnya, mana? Mana Yesusnya, Dek? Mana dia memuji Yesus sebagai Tuhannya, mana, Dek? Matius Mana? 2. Hah? Matius 2. Apa? Matius 2:11. Matius 2. Kita baca Matius 2, teman-teman. Oke. Kita baca Matius 2. Apa kata Maria sampai di sana? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan memperhatikan kepadanya serta emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan itu. Baik, kita uji dalilnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, lalu kemudian di zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya-tanya di manakah dia Raja Yahudi yang dilahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya kemudian semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah hal-hal itu mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan, aku pun Herodes akan datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda yang bersama. Yang menyembah di sini bukan Maria, Dek. Yang menyembah ini adalah orang-orang Majus, penyembah api. Yang saya minta Maria, ya. Meskipun tidak secara eksplisit menyembahkan, tapi dia kan menjadi saksi. Loh, Dari penyembah. yang menyembah yang saya minta, di mana dalilnya Maria menyembah anaknya, Dek? Ini yang menyembah ini orang-orang Majus, penyembah api. Jadi kalau Anda itu menyembah Yesus berarti Anda pengikut orang Majusi. Ibunya, Dek. Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus? Di situ kan ia menjadi saksi. Ya, yang saya minta di mana? Kalau saya melihat benar enggak ini Dinda Kuriosmoto. Bahasa Yunaninya di situ apa? Proskuneo. Benar enggak? Apa arti proskuneo itu? Iya benar Bang Zuma, proskuneo itu. Ketahuan deh. Ternyata bukan menuhankan deh, tetapi menghormat. Mereka kemudian menghormat kepada Yesus, bayi Yesus. Di situ proskuneo artinya bersimpu di depan orang itu yang bernama Yesus. Masya Allah Bunda Mila. Itu deh. Proskuneo itu artinya apa? Bukan menyembah, bukan mengibadahi, bukan mentuhankan. Tetapi penghormatan. Sama seperti ketika kami umat Islam bersimpu di hadapan kedua orang tua kami.
Itu kami sujud di depan kedua orang tua kami. Sama yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Aduh, gimana dong. Jadi, belum terbukti ya. Belum ada bukti kalau kemudian Maria menyembah Yesus. Dengan kata lain, sementara ini kita mengambil kesimpulan, ibunya Tuhannya Kristen berada di neraka, sesuai dengan saudara kita mengatakan siapa yang tidak menyembah Yesus di neraka, ternyata Maria tidak menyembah Yesus. Dengan kata lain, terbukti Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ada di neraka karena dia tidak menyembah anaknya sendiri. Nih Maria ibunya Yesus lagi bisik-bisik ke saya nih. Saya barusan angkat teleponnya. Ya, Maria ada apa Bu Maria? Kamu itu bandel. Kenapa Bu? Yang mereka sembah itu bukan anakku Bang Zuma. Yang mereka sembah itu Kristus yang lain. Kenapa kamu bilang mereka menyembah anakku? Saya aja. Yang paling tahu tentang anakku itu saya. Saya yang mengandungnya 9 bulan Bang Zuma. Saya yang membersihkan nya, saya yang cebokin dia, saya yang mandikan dia, saya yang gantikan popoknya, bajunya. Saya sendiri nggak nyembah anakku. Jadi yang mereka sembah itu bukan anakku. Berhenti kau mengatakan itu Bang Zuma. Udah ya, dadah, bye. Iya Bu, maaf. Gitu. Kata Ibu Maria, saya yang lebih tahu anakku. Kalau ada penyembahan kepada anakku, maka orang pertama yang menyembah adalah aku. Karena Roh Kudus itu datang kepadaku pada bulan ke-6. Roh Kudus datang kepadaku memberitakan tentang lahirnya anakku. Dan kata Roh Kudusnya, yang maha tinggi menaungi engkau. Saya yang lebih tahu. Kalau ada penyembahan kepada anakku, manusia pertama yang menyembah anakku itu adalah aku. Tapi aku tidak lakukan Bang Suma. Mereka itu bukan menyembah anakku. Makanya ketika anakku nanti datang kedua kalinya, mereka semua diusir. Coba Bang Suma baca dalam Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua Kristen adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Oh begitu ya Bu? Iya. Oh ya. Jadi ternyata yang Kristen sembah menurut ibunya Maria bukan anak Maria katanya. Tapi Kristus padang gurun yang datang kepada Nabi Paulus. Demikian. Di depanku, di kiriku, di kanan belakangku ikut menjadi muslim. Kenapa? Karena saya tahu Yesus mengajarkan di dalam Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Bagaimana mungkin seorang Bang Suma akan bertahan di ajaran Kristen? Bagaimana mungkin? Mustahile. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan masuk gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Bagaimana mungkin saya mau bertahan di agama yang tidak ada dasar pijakannya kepada Yesus? Kecuali dari kecil saya dikasih makan oleh orang tua saya babi, anjing. Sebabnya saya karena makan makanan yang sering dipersembahkan kepada sembahan-sembahan atau kepada berhala-berhala, maka otak saya bisa tertutup lemak babi. Tapi selama ada serpihan cahaya ilahi dalam diri saya berupa akal dan hati, insya Allah saya akan keluar dari agama Kristen meskipun saya lahir dalam keadaan berada dari rahim seorang Kristen. Sederhana pola ini, sederhana. Apa itu? Gunakan akal. Cobalah gunakan akal. Apakah Anda masih mau jadi Kristen kalau Anda menggunakan akal? Mustahil. Orang Kristen itu menggunakan akal ketika berbisnis, berdagang, ya, jual-jualan. Itu baru gunakan akal. Menghitung, belajar matematika, fisika, ekonomi, itu pakai akal. Tapi giliran berbicara tentang keyakinan Kristen, akal tiba-tiba kemudian kejang-kejang gak dipakai.
Nggak dipakai. Nggak mungkin dipakai akalnya orang Kristen kalau sedang berada dalam posisi keimanan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena agama Kristen itu tidak satu ruang lingkup dengan akal. Agama Kristen hanya bisa bisa dianut sama orang yang lihai mematikan akalnya dalam keadaan beragama. Bagaimana mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk? Bagaimana mungkin percaya ada Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia? Bagaimana mungkin percaya dosa-dosa yang ditumbalkan adalah manusia yang adalah Tuhannya sendiri? Itu mustahil. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka ibunya juga Tuhan. Kenapa? Karena dia ibunya Tuhan. Sepupunya pun Tuhan. Kenapa? Karena dia sepupunya Tuhan. Tantenya pun Tuhan. Kenapa? Karena ponaannya adalah Tuhan. Coba, anak Tuhan adalah Tuhan. Tantenya Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin ada kambing tantenya bom-bom. Bom-bom berkata, aku bangga jadi seorang manusia. Kenapa? Karena saya punya sepupu seekor sapi. Gak mungkin. Sepupunya bom-bom pasti manusia. Adiknya bom-bom pasti manusia. Bapaknya bom-bom pasti manusia. Begitu juga anak-anaknya bom-bom. Sepupunya, kakeknya, buyutnya pasti manusia. Ketika Yesus Anda katakan Tuhan, maka seluruh keluarganya adalah Tuhan. Ayo. Ente siapa? Yohanes. Sepupunya Tuhan. Mau kemana sepupunya Tuhan? Mau ke sana. Kok pincang? Bisul di pantat bang. Sepupunya Tuhan kok bisulan? Nggak ada itu konsep itu, nggak ada. Itu hanya dianut oleh ajaran pagan. Tuhan jadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan menebus dosa pakai darah manusia. Itu nggak ada. Ajaran siapa itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Enggak. Kecuali Kristus yang keluar dari kubur. Itu yang mengajarkan hal-hal aneh yang kemudian menggunakan atas nama Yesus. Saya kira begitu saudara Kaisa, lembutkan hatinya. Kami bukan menghina. Kami hanya mendudukkan perkara merah-merah, hitam itu hitam, putih itu putih. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada keliru, silakan dibantah. Kalau ada yang kemudian perlu diluruskan, silakan diluruskan. Suara saya memang begitu. Keras, lantang, tegas. Apalagi kalau berbincang dengan seorang wanita cantik seperti Bunda Rahma. Ini nggak di-kick ya, ini nggak di-kick, dia kabur sendiri, nggak ada yang nge-kick di sini. Dan mohon teman-teman Muslim batalkan permintaan naik ya, batalkan dulu biar teman-teman Kristen dulu ini 2 slot yang naik. Moderator tolong dibantu dicentang karena HP Akang ini berat ini untuk scroll kalau banyak yang minta naik. Banyak banget ini yang minta naik. Yuk teman Kristen dulu yang naik.